Ya, tempat tuh kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Ada satu amalan lagi yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan, tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Dan bonusnya diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Ya, tempat tuh kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Kalau ingin cepat. 1, dilakukan di tempat yang mustajab. Makanya Anda ke Mekah kan? Ke Madinah kan? Karena mustajab. Tapi kalau belum sempat ke Mekah ke Madinah, kamar bapak, kamar ibu pakai ibadah. Tahajud di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, doa di situ, gosip keluar dari situ, pasang status keluar dari situ. Maaf ya, sedang ibadah dulu, ceplik. Gak usah keluar, pakai ibadah aja, pakai ibadah. Itu rumusnya mihrabnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Ada di mana? Di Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kalau tempatnya udah bagus, amalnya banyak di situ, itu belum minta sudah dikabul. Baru terbersit ada Pak. Itu. Nah, itu tempat. Kalau ada rizki berangkat. Ka'bah, dekat Ka'bah, multazam, tarik garis lurus ke belakang. Raudhah, tarik garis lurus ke belakang kalau nggak mampu ke depan. Tapi kalau belum mampu ke sana, rumah kita masa nggak ada satu ruangan pun dipakai tempat sujud tuh. Pakai ibadah. Islam tuh nggak mahal, indah semua. Hamparan sejadah, doa, minta. Itu nomor 1. Ya, tempat. Kedua, waktu. Waktu. Ada waktu-waktu spesifik berdoa. Misal, pertengahan malam. Pertengahan malam, waktu-waktu tahajud tuh. Lebih cepat sampai doanya. Apalagi kalau dipanjatkan dalam sholat. Dipanjatkan dalam sholat. Itu nasabnya sudah bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW, itu puncaknya, itu sudah amalan nabi-nabi sebelumnya. Dan dahsyatnya, amalan yang dipanjatkan, doa di dalamnya, di waktu yang spesial, itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa. Termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Contoh, ibu pernah dengar Nabi Zakaria? Ya kan? Ujiannya apa? Sulit memiliki keturunan. Oke, penyebabnya apa? Maaf, istrinya divonis secara medis monopos dan mandul. Secara klinis gak mungkin punya keturunan. Apa yang beliau lakukan? Sholat. Ingat, sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Tahu dari mana? Ali Imran. Ayat berapa? 38 sampai 39. Doanya 38 dipanjatkan dalam sholatnya. Keterangan di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Maryam. Mihrab, tempat bersambung dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batas dalam pemberian. Rumus Al-Asmaul Husna di Al-Isra ayat 110. Rumusnya kalau minta, cari nama Allah sesuai kebutuhan kita. Cari, itu cepat memberikan jawaban. Misal, butuh rizki ya Razzaq. Butuh ilmu ya Al-Alim. Butuh kesabaran banyak masalah ya Sabar. Butuh kelembutan ya Latif. Ya, suami misalnya kurang lembut, minta ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang kirimkan suamiku kepadaku, Engkau yang titipkan dia kepadaku ya Allah. Aku memohon kepada Engkau yang maha lembut ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan sikapnya. Namanya sudah Latif tapi dia belum lembut.
Saya Latifah juga ya Allah. Minta. Sebut namanya. Ya, itu rumus di Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau enggak tahu, sebut namaku Allah atau Ar-Rahman, sang pemberi tanpa batas dengan kasih sayang. Tapi kalau engkau tahu, pilih satu di antara namaku sesuai kebutuhanmu. Bu, hafal al-asmaul husna bagus. Tapi kalau ibu mau doa, enggak harus dibaca semua. Pilih salah satu sesuai kebutuhan ibu. Ya Allah, lancarkan rezeki suamiku dalam bekerja ya Razak. Ya Allah, tambahkan pengetahuan pada anakku ya Alim. Ibu nggak punya masalah, jangan sebut ya Sabar. Ya ibu dikasih masalah. Oke, tempat sudah, waktu sudah. Ya, yang ketiga, cari amalan yang istimewa, yang mempercepat terkabulnya doa. Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat terkabulnya doa, tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini rumusnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Belum selesai. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku tahu hamba aku tuh kalau ngadap kepada aku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat, minta. Allah declare-nya begitu. Hamba aku tuh begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan, kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang terus sujud, tobat, atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman. Gak usah malu. Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia gak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya gak nyambung. Kamu nanti ada si fulan, gak enak kelihatan, ya kan? Masa ria gitu. Ya, nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia, pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang ingin tobat. Makanya saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Silahkan evaluasi diri. Itu dinanti sampai sampai nyawanya di kerongkongan, ditunggu sampai mau tobat. Ya, sampai mau tobat. Fir'aun aja, Fir'aunnya itu dikirimkan keadilan Allah 2 nabi, Musa dan Harun. Cuma ya dasar Fir'aun. Gitu. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui, jadi landscape kehidupan kita, bukan untuk jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Ya, sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Ya. Banyak orang kaya ke neraka, kayaknya ber-AC di neraka tuh. Kok bisa gitu? Jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Ya, jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah, apa amalan istimewanya? Ya, semua amalan kalau sudah dikerjakan itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan 3 aja nih biar cepat. 1, sedekah. Sedekah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat nggak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak tahu? Ya kan? Itu sebetulnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya, berikan. Dan silent, anggap caranya begini, kalau pengen melatih ikhlas tuh, ketika memberi, anggap nggak ada. Lupakan, udah. Ketika memberi, lupakan, udah. Lupakan, anggap nggak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang, nggak tahu saya. Gitu. Nggak tahu, salah dengar mungkin Anda. Itu kan? Bukan berarti untuk bisa menepikan atau menafikan atau mengelak dari, berbohong dari amalan, bukan. Tapi kita melatih hati kita, oh saya nggak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati kita. Ya, mungkin Anda salah dengar. Tapi itu disebut kok adik, bukan adik saya, mungkin adik kan banyak, pasaran nama adik itu. Ya kan? Ya, itu cari. Setelah itu isi dengan doa, diam-diam doa.
Walaupun nggak diungkapkan dalam hati. Kalau disanjung nggak usah dibalas. Terima kasih Pak, Masya Allah, terima kasih. Nggak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun nggak tahu itu kan Allah aja nitip lewat saya. Sudah, terus doa. Itu melatih. Kalau ingin berbagi tapi belum punya yang dibagi, rumus Qur'annya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Tetap selalu ada. Misal, nggak punya uang nih, nggak punya barang, tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Quran? Al-Baqarah ayat 263, paling kiri agak ke bawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik, qaulun ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sedekah. At-tabassumu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sedekah. Senyum. Tapi yang membuat orang senang, hadisnya begitu, bukan membuat orang bingung. Keluar dari sini senyum. Orang senang, itu sedekah, itu dinilai. Begitu orang senang, doa. Itu lebih baik, kata Al-Quran ya, itu lebih bagus, kata-kata baik yang menenangkan, itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan memberi, tapi masih komen. Dan komennya kadang nyakitin. Kasih bantuan 100 juta, terima kasih Pak, aduh Bapak itu sangat luar biasa. Iya, itu kan kewajiban saya, bukan apa-apa, karena Anda kan miskin juga, gitu. Anda kan asnaf yang 8, gitu kan. Nah, itu hilang, turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi, lebih bagus yang kata, satu sedekah, kedua, cepat. Al-Quran. Kedua apa? Kalau habis ngaji, doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup, Shadaqallahul Azim, selesai. Emang Anda nggak bilang Shadaqallah pun sudah Shadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sudah maha benar. Anda ucapkan itu, setelah itu doa. Ada yang selesai, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya, betul. Segala puji milik Allah. Anda ucapkan, setelah itu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat Al-Qur'an. Berikan cahaya Qur'an dalam hidupku. Jadikan temanku di dunia, syafaat bagiku di akhirat. Minta. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan satu hurufnya 10, mahal. Ya. Ada satu amalan lagi yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan, tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Dan bonusnya diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Itu nanti bulan depan saya kasih tahu. Nanti itu. Kan kita belum kita bahas tuh, waktunya 15 menit lagi tuh. Itu nanti. Saya kan di awal bilang saya kasih 3. 3 sudah kan? Sudah belum? 1 sedekah, ya kan? Ya. 2. Nah, 3. Oh belum. Nanti itu bulan depan. Dah, malaikat banyak ngatur urusan. Tadi kan gitu kan? Maka temani itu. Malaikat Mikail senangnya apa? Hadisnya keluarkan, malaikat nggak senang ke tempat najis. Ya, kalau bisa jangan sentuhan sama yang najis. Bersihkan rumah dari tempat yang najis, yang kotor. Khusus untuk berdoa yang bagus-bagus. Maaf sekali, maaf. Ada tempatnya. Tapi hewan-hewan bernajis kalau bisa dijauhkan. Misal maaf. Mungkin kan punya banyak pilihan. Saya tuh kalau kadang-kadang suka nggak bisa sebut nama gitu ya. Ya, guguk ya misalnya. Padahal hewan itu netral sebetulnya, tapi karena kadang-kadang dalam dunia bahasa tuh begini, kalau satu kata dipakai pada diksi yang kotor, jadi kotor gitu. Padahal hewannya belum tentu kotor. Di Quran kan anjing juga ada kan? Ya kan? Di surat Al-Kahf kan? Ya, misal anjing itu kan najis pada liurnya. Nah, di sini ada beda 2 pendapat. Imam Malik misalnya, ya sepanjang Anda bisa membersihkan najisnya, boleh dirawat. Makanya di mazhab Maliki itu banyak pelihara anjing nggak ada masalah. Tapi bisa memastikan liurnya dibersihkan. Ya. Tapi resikonya begini, pastikan Anda punya CCTV yang memantau perilaku anjing. Jilat apa aja? Jilat sofa, jilat karpet, jilat apa gitu kan? Sebab ketika najis itu ada, malaikat nggak turun, itu aja. Jelas? Oke, karena itu yang memelihara anjing tempatkan di tempat yang khusus spesifik dan dengan fungsi yang khusus. Ya, dengan fungsi yang khusus. Misal anjing untuk penjagaan di militer dan seterusnya. Anjing untuk penjagaan misalnya di kebun dan seterusnya. Kasih tempat yang khusus. Itu boleh, ada kok zaman Nabi juga. Nggak ada masalah. Ya. Tapi kalaupun tidak diperlukan dengan itu, maka fikih Syafi'i agak lebih ketat. Memang liurnya
Di dalam lidah itu najisnya di liurnya. Tapi kan Anda nggak bisa tahu di mana dia menjilat ya dengan liurnya itu. Kadang tubuhnya kan dijilatin juga. Makanya disebutnya najis aini di fikih madzhab Syafi'i. Ke semua bagian tubuhnya najis karena kita nggak bisa pastikan kapan dia menjilat tubuhnya. Kemana-mana ada. Nah, hewan-hewan tertentu bukan berarti tidak berkah, bukan. Ada fungsinya. Kapan fungsinya menjadi berkah? Ketika ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Anjing itu ada ibadah. Kapan ibadahnya? Ya, satu misalnya dalam penjagaan. Ada fungsi ibadah. Makanya anjing itu ada yang masuk surga. Ada. Anjingnya Ashabul Kahf. Nah, bayangkan. Ada anjing yang mengantarkan pelacur bertaubat. Maaf, ada. Jasanya anjing itu. Mau sekarat karena kehausan. Seorang perempuan, maaf Bu ya, laki-laki juga banyak yang kurang baik, tapi ini kasusnya perempuan. Perempuan menemukan itu, lalu dia beri minum. Ada riwayat dengan bagian dari alas kakinya, ada riwayat dengan satu benda dia tuangkan, sampai dia segar lagi. Setelah segar dia berjalan, dengan keikhlasan dia memberi minum, bertobat dia, diterima tobatnya, menjadi amal soleh, digugurkan amal salahnya, muncul amal solehnya, masuk surga dia. Fadilah itu aja. Ya, memberi minum. Nah, itu kan hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang di hewan-hewan yang dianggap najis, dianggap kurang bagus, ada fungsi yang melekat di dalamnya. Babi itu ada fungsi ibadahnya. Ibadahnya pada haramnya. Jadi ketika babi dikonsumsi, dia keluar dari sifat ibadahnya. Semua hewan itu ada ibadahnya. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah. Ujian ketaatan kepada Allah hewan A diciptakan. Contoh orang yang rakus dalam dunia. Hidupnya cuma untuk makan, kerja makan, meninggal. Contohkan lewat nyamuk. Ada ayat tentang nyamuk, Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk itu kan fungsinya cuma sedot, mati. Gitu kan? Coba cek, ayo, ada ahli nyamuk gak? Sedot, darahnya kumpul, beranak, mati gitu kan? Bertelur, mati, selesai kan? Nah itu, makanya disindir oleh Allah orang yang hidupnya duniawi. Kerja terus, makan lagi, mati. Nyamuk tuh katanya. Ya, kecil di hadapan Allah, kecil. Ini kecil, gak ada nilainya kata Allah. Makanya Nabi komen, kalaupun dunia itu seperti sayap lalat atau nyamuk, korupsi. Ya orang gak sehat nih. Korupsi pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Dan yang paling menarik, dia tahu akan wafat. Dan dia tidak tahu kapan dia wafat. Kenapa dia tidak berpikir saat akan korupsi diwafatkan oleh Allah? Makanya kata para ulama ketika berpikir berbuat maksiat, coba rasakan akan wafat.